rasa merinding dan kayak ada yang megang pundak itu bang, tapi itu nyata bang, tapi gak ada orang. Nggak ada orang. Gak ada orang. Assalamualaikum sahabat misteri dimanapun berada. Di sini saya Bang Simo. Sudah bersama dengan Mas I akan bercerita tentang pengalaman nyata penuh misteri yang dialami oleh Mas I. Di sini Mas I sebagai seorang spiritual, ilmu batin yang banyak sekali melakukan tirakat-tirakat untuk mendapatkan sebuah ilmu batin. Langsung saja kita akan membahas lebih dalam fenomena-fenomena gaib apa yang sering dialami oleh Mas I. Tentunya kita akan terlebih dahulu menelisik alasan terkuat awal mula Mas I belajar tentang spiritual. Baik Mas I, di sini saya akan bertanya tentang seputar pengalaman Mas I mengenal dunia spiritual. Di luar sana memang banyak sekali orang yang masih belajar ilmu-ilmu batin. Awal mula Mas I tertarik tentang dunia spiritual itu awalnya dari mana? Jadi gini bang, awal mulanya itu sekitar tahun 2014, waktu itu masih SMA ya bang. Ya, Kebetulan tuh saya punya kawan satu kos, namanya itu Bang Eri. Bang Eri. Tampilnya sih biasa aja ya bang. Bahkan ya bisa dikatakan itu ya nggak ganteng sih bang, tapi yang bikin saya heran itu bang, ceweknya tuh cantik bang. Bahkan kalau dia itu menaksir satu cewek yang cantik, bahkan bisa dikatakan tuh primadona di sebelah itu bang, Hmm, itu pasti kena bang. Padahal saingannya tuh ya lebih ganteng dari si Bang Eri ini bang, ya. lebih ganteng, punya motor ya lebih bagus lah dari punya Bang Eri. Tapi si cewek ini lebih memilih sama si Bang Eri ini bang. Oh, tapi kalau masalah hal itu, kawan-kawan kamu itu sering nggak membicarakan tentang Mas Eri itu? Sebenarnya kenapa ya kok bisa dengan mudah Mas Eri itu mendapatkan cewek-cewek cantik itu? Tapi itu posisinya dia itu pacarnya banyak nggak? Kalau pacar sih ya satu ya bang, Satu. cuman ya gebetannya bang yang banyak. Oke, petanya Ya banyak. banyak. Kalau bahkan kalau dia tuh mengincar itu bang, nggak butuh waktu lama bang, paling itu 1 minggu itu pasti kena bang. 1 minggu. hmm. Paling kan nggak wajar lah bang. Iya sih. Namanya juga Kalau nggak. dari segi kita nggak memandang rendah sih ya. hmm. Dari segi wajah dan juga kendaraan ya kalau orang dulu ya, Ya, orang dulu ya. kendaraan. Tapi sempat nggak terpikir sama Mas I bahwasanya dia itu memiliki sesuatu amalan atau apa? Kalau soal amalan itu waktu itu nggak sih bang, Belum. belum. Tapi suatu ketika itu bang, saat suasana kos sepi nih bang, secara nggak sengaja itu saya tuh melihat tumpukan buku tuh bang di meja. Ya, Kan di kos itu kan ada tempat tidur. Nah itu di itu kosnya berapa orang itu? 2 orang bang, saya sama si Bang Eri ini. Oh, kebetulan hmm. cuma 2 orang aja. Di dekat kasur itu kan ada meja itu bang, ada tumpukan-tumpukan buku pelajaran lah bang. Ya, Itu ada buku, ya penasaran kan bang, kirain ya buku-buku biasa. ya. Ya terus iseng baca, terus masuk aja, ini buku apa gitu kan. Kalau buku pelajaran kan nggak kayak gini gitu kan, Hmm. kok kayak ada bacaan ilmu jaran goyang, terus ilmu suara mesem, heran loh bang. Nah lagi asik-asiknya baca tuh bang, tuh tiba-tiba pintu terbuka bang. Ah, kaget ya bang. Di kawan kamu itu, Eri itu. Ternyata si kawanku itu bang, si Bang Eri.
Ya antara bingung, tapi saya beranikan diri tuh bang, tanya, buka apa nih bro? Nah, si kawanku ini dengan santainya jawab, biasa buat nyewek. Oh gitu. Bingung lah bang, dalam hatiku tuh ya bertanya, maksudnya buat nyewek itu apa? Tapi Tapi kamu itu sudah tahu bahwasanya kalau bacaan-bacaan itu mengarahnya ke untuk apa itu kamu tahu? ya sedikit-sedikit tahu lah bang, soalnya kan juga udah SMA, udah remaja, udah mengenal hal-hal Oh iya, begituan, tapi nggak begitu memahami akan hal begituan lah. kegunaannya. Cuma sebatas, ya Ya sebatas paham itu paham ya. saja. Terus kawan gini bilang bang sama saya, Hmm. tertarik. Ya saya bilang, bang, tertarik apa? Ini mau ikut nggak? Nanti kalau mau ikut, aku pulang saya ajak nu ke rumah guruku. Tapi itu eh, satu buku itu penuh dengan amalan, Penuh amalan bang. Tapi penuh amalan. kan belum semua baca semuanya bang. Ah, Cuma baru beberapa bacaan keburu kawanku ini datang. Jadi belum sempat, baca semuanya ya. belum sempat. Nah, singkat cerita tuh pulang nih bang. Hmm. Kan Sabtu Minggu libur nih bang, waktu sekolah. Waktu udah di rumah, depannya tuh habis habis sholat isya bang. Tuh kawanku telepon nih bang, nanyain soal ajakan yang kemarin. Soalnya kan pas diajak itu saya belum mengiyakan bang, masih bimbang lah. Oh masih bimbang. Hmm, antara takut tapi juga ada rasa penasaran, penasaran akan Kayak ah apa sih kok bisa dapatin cewek dengan mudah gitu ya ya? emang eh, bisa eh, menggunakan hal begituan untuk nyewek. Tapi di lain sisi saya juga mikir sih bang, soalnya kan waktu itu aku kan udah kelas 3 SMA, sebentar lagi kan ujian nih bang. Ujian. hmm, Kalau habis lulus kan pasti juga mencari pekerjaan di luar kota lah bang. Iya. Itu juga mikir kayaknya penting juga belajar hal gituan buat jaga diri Untuk gitu jaga bang. diri. Biasanya kan kalau di kota kan kejahatan kan banyak. hmm, Kita butuh amalan-amalan tertentu lah. Setelah kata ya tetaplah mohonnya kepada yang di atas tentunya untuk perlindungan ya gitu ya. iya bang, ya saya mengiyakan nih ajakan kawanku, terus janjian di pertigaan dekat rumah kawanku nih bang. Soalnya kan rumahku sama rumah kawanku ini jaraknya juga nggak begitu jauh nih bang, Hmm. paling perjalanan pakai motor itu ya 10 menit 15 menit lah bang. Oke. Janjian tuh di pertigaan dekat rumah kawanku ini, sampailah tuh di tempat yang sudah ditentukan nih bang. Tunggu nih kawanku datang, tibalah nih bang kawanku. Terus dia tuh langsung ngajak, ayo langsung aja ke rumah guruku, ajaknya tuh bang. Saya ngikutin tuh, sampailah tuh di rumah guruku. Kesan pertama Mas I datang di rumah gurunya kawan kamu itu gimana? Takut bang, Kenapa? ya meskipun masih muda itu tatapannya tuh bang tajam bang. Maksudnya tuh Hmm, untuk seumuran, untuk seumuran dia. untuk seumuran dia kok pandangannya tuh nggak kayak orang biasa tuh bang. Pandangan tajam. Tajam bang, ya seperti kayak harimau mau menerkam mangsa tuh bang. Jadi tajam ya. Tajam banget bang. Terus kawanku ini bilang ke gurunya itu bang, mas ini ada kawanku ini mau belajar. Terus gurunya itu bilang, tanya ke saya nih bang, Hmm. yakin mau belajar? Saya mengiyakan bang, ya mas. Terus gurunya itu bilang lagi bang, lah tujuan kamu belajar itu untuk apa? Saya jawab tuh bang, buat menjaga diri mas. Oh ya, itu langsung dikasih tuh bang, Kasih eh, amalan. kasih amalan tuh bang, dikasih amalan. Terus kamu baca ini, hafalin. Nah, Nanti kalau udah hafal bilang, bacaan apa itu? ya adalah bang bacaannya bang. Ada. Itu biasanya yang dikasih itu maksudnya yang saya tahu lah ya. Itu kan ada berbagai macam bahasa. Yang banyak itu kan
doa-doa itu ada bahasa Jawa, ada dari Al-Quran langsung, ada juga dari bahasa Melayu. Kalau Kalau itu dari bahasa. kalau waktu itu ah, campuran bang, ada bahasa Arab, terus ada bahasa semacam kayak kejawen gitu bang. Oke. Saya kan juga nggak tahu nih bang, Hmm. jadi yang ngikut aja bang, disuruh baca ya baca, suruh ngafal ya ngafal, ngafalin tuh bang. Soalnya kan panjang nih bang bacaannya, juga baru pertama kali terjun di dunia kayak gituan. Hmm. Ngafal hafal sekitar jam 12 tuh bang. Eh, Guru spiritual itu tanya bang, udah hafal? Udah mas, jawab aku bang. Iya. Kalau udah hafal, ayo ikut saya. Ikut kemana? Itu diajak ke sungai bang, Sungai. tapi saya nggak tahu bang mau Disuruh ngapain. ngapain nggak tahu. Ya pokoknya ngikut aja bang, soalnya Iya. kan juga sebagai murid ya kita ngikut aja apa yang disuruh sama guru ya bang. Tapi itu yang belajar di rumah gurunya Mas Eri itu banyak di kalau saat pak itu. kalau waktu itu cuma saya terus kawanku sama gurunya itu aja bang. Oh, oke. Diajak tuh bang ke sungai. Eh, di sungai itu kan ada pohon besar tuh bang. Hmm. Terus guru spiritual itu bilang gini, kamu duduk di sini. Dijelasin tuh bang, nanti kamu duduk di sini, eh, baca apa yang sudah kamu hafalin tadi. Intinya kamu di sini aja gitu. Suruh baca itu. Disuruh baca itu bang. Ya saya nurut ya mas. Saya kira kan ditemenin bang. Ternyata ditinggal sendiri bang. Jam 12 ya, Jam ada 12 bang. gimana, takut Mas? Ya takut lah bang, namanya manusia bang. Tuh kalau sudah biasa nggak takut kok. Ya namanya juga baru pertama ya takut tuh bang. Jam 12 berarti sepi bang di sungai. Sungai bang, tinggal sendiri ya merinding sih bang. Suruh membaca itu yang dikasih sama Ya gurunya disuruh Mas membaca Eri bang, itu. pokoknya pesannya tuh nanti kamu baca, jangan pulang sebelum saya datang ke sini lagi. Oh berarti waktunya eh, nggak ditentukan itu ya? Nggak ditentukan bang. Pokoknya yang nentukan gurunya Ya itu ya, gurunya bang. semau dia. Tapi nggak ada hitungan berapa kali gitu? Kalau waktu itu nggak ada bang. Nggak ada. Intinya cuma disuruh baca dan jangan pulang, jangan buka mata sebelum si guru spiritual itu datang lagi bang. Sendiri ya? Sendiri Di bang. sungai. Mulailah tuh bang. Ya karena kan mau berani nggak berani juga udah kepalang tanggung lah. Sudah Kalau niat ya ini ya? intinya ya kalau niat sih waktu itu masih setengah-setengah bang. Oh masih Masih setengah-setengah. setengah-setengah. Paling ini ya Mas I. Paling karena kamu juga melihat Mas Eri itulah. Ya, Ya kok bisa? Kan paling kan penasaran kamu itu. ya bisa sih bang. Penasaran iya, ya kepala tanggung lah bang. Oke, oke. Mulailah tuh bang. Ya, mulai duduk baca tuh bang. Awal-awal sih masih enak bang, meskipun ada rasa merinding-merinding ya bang. Namanya juga Pastinya lah sendiri. di tinggal sendiri di sungai, apalagi malam bang, Hmm. sepi. Apa ya bang, lama kemudian itu badan itu terasa merinding semua bang, merinding seluruh badan. Apa ini, takut bang. Terus di pundak nih bang, sempat kayak ada orang pegang bang. Tapi kan saya ingat sama pesan guru bang, Heeh. kalau ada gangguan atau apapun jangan pernah membuka mata. Nah gitu kan bang, saya ingat tuh bang. Tapi nggak kelihatan sosok apa ya? Kalau waktu itu belum kelihatan bang, Oh, belum kelihatan. soalnya kan juga baru pertama kali terjun dunia gitu bang. Hmm. Jadi ya cuma bisa merasakan rasa merinding
dan kayak ada yang megang pundak itu bang, tapi itu nyata bang, tapi gak ada orang, Nggak ada orang. gak ada orang. Berarti ini pengalaman Mas I ditemui sosok gaib atau dulu-dulu juga sudah pernah? Kalau dulu-dulu itu pernah sih bang, tapi waktu masih Mesti. masih kecil bang. Oh, masih kecil. Paling masih sekitar SD lah bang, Masih. SD, tapi belum tahu bang Belum itu. tahu itu sosok atau tidak Ya, ya. kirain Namanya juga, anak kecil. juga manusia biasa bang. Hmm. Nah, terus itu kayak itu bang, orang tidur kayak di ini tuh loh bang, Ya, Pak? ditindih, Oh, di nggak ketindihan. ya, Oh, nggak bisa gerak ketindihan. gitu loh bang. Banyak itu dialami. Nah, terus waktu di sungai itu kayak ada ini bang, suara keras bang. Saya pikir juga orang bang, soalnya kan di dekat aku di Sumedi itu kan ada jalan setapak itu bang, kan soalnya di arus sungai itu kan ada dua desa nih bang. Hmm. Desa yang satu sama yang satu ini kepisah sama sungai, itu Oh, ada kepisah jalan kayak sama sungai. setapak ya, soalnya kan sungainya tuh udah kering bang, jadi kadang ada orang yang lewat sungai, Masih kayak jalan ada pintas orang gitu loh bang. lalu lalang di situ ya? Ya kadang sih bang, Masih soalnya ada. kan itu jalan pintas juga, Hmm. jalan sepi bang, jadi jarang orang yang lewat situ, tapi masih ada. Tapi kalau jam 12 sudah ada. Kan 12 kan sudah malam. Ya juga sih bang, tapi gimana ya bang, namanya juga orang takut, terus kayak ya sugesti, saya pikirin lah paling orang lewat buat ini bang, biar Menguatkan hati. iya, biar rasa takutnya tuh biar berkurang tuh bang. Biar berkurang. Hmm. Terus kayak ada itu bang, asap, asap kayak itu bang, waktu pagi hari kayak embun. Oh, embun. Heeh. Embun pagi ya. Soalnya kan kalau pagi hari itu kayak ada embun tuh bang, Ya. tapi waktu itu kan masih malam tuh bang. Terus saya mikir, masa iya jam segini ada embun, tapi posisi itu matanya masih tertutup bang, ini apa gitu. Tapi ya Berarti Mas ini mata tertutup iya mata tapi tertutup. bisa melihat eh, embun, seperti embun itu di hadapan Mas. Iya bang, ya heran bang. Seperti itu ya. Terus bisa lihat, seharusnya kan kalau mata tertutup ya gelap gitu bang, tapi kok ini kayak melihat ada asap, apa ini, karena penasaran nih bang. Ya, saya lihat terus tuh bang, terus semua kayak membentuk satu sosok tuh bang. Astagfirullah, kaget bang, ya cuma dalam hati cuma astagfirullah, 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 cuma bisa nyebut astagfirullah bang. Satu sosok tuh cewek nih bang, pakai baju serba putih, tapi putihnya itu semacam kayak kotor itu bang, udah lusuh, Udah kusam gitu iya ya. kusam bang. Rambutnya tuh hitam panjang mengurai itu bang, panjang Jadi mengurai, merinding saya. panjang mengurai. Itu wajahnya, ya mohon maaf nih bang, itu rusak bang, bola matanya tuh hitam bulat besar itu bang. Jadi merinding saya. Tapi nggak tahu bang itu waktu itu sosok apa. Semakin dilihat semakin jelas, makin takut nih bang. Terus ya aku harus gimana ini? Mau kabur jauh, juga badan juga lemes bang, soalnya kan kalau takut ya gitu bang, gemeter. Iya, gemeter pasti badannya ya. Ya bisa ya cuma pasrah aja bang. Tapi di saat kamu itu melihat penampakan itu, berarti kamu
masih berpegang teguh sama pesan guru kamu tadi dong. Iya bang, ya mungkin ya kalah sama niat bang. Berarti Niat masih kuat dong. ya kuat nggak kuat dikot-kotin bang. Saya juga mau lari juga jauh bang. Mungkin suka sama kamu nggak Bang? Enggak lah bang. Terus singkat cerita itu saya baca itu bang sholawat, saya sholawatin, makin lama itu makin tenang, juga sosoknya itu makin lama tuh makin hilang bang, Hilang. semakin semacam kayak itu bang, samar-samar terus jauh-jauh. Oh iya iya. Sebenarnya masih kabur 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 jadi hilang gitu ya. Bang, terus saya lanjutin lagi tuh bang, saya kan udah merasa tenang nih bang, saya lanjutin lagi, baca 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 baca, udah tenang tuh bang, udah enak lagi, udah posisi tenang itu. Terus ada yang ini bang, udah cukup guruku bang, lega bang, lega lega banget bang. Pak, tapi sudah lama sekali Pak. Udah berapa lama itu kira-kira? Kalau itu mungkin ada 3 jaman bang. Udah lama ya sendirian di sungai. Iya bang, Tapi fenomenya ya ya ngeri bang. Iya, baru pertama udah kayak gitu. Terus saya mikir bang, ternyata kayak gini ya kalau mau belajar hal hmm, goib kok gerakannya kayak gini, nanti dilanjut apa enggak. Saya udah mikir ya gitu bang, saya udah baru pertama udah melihat hal-hal begituan, nanti ke belakangnya kalau dilanjut kayak apa gitu. apa lagi yang dilihat ya? Hmm, sekitaran 3 jam gurumu mengatakan sudah. Berarti di situ memang benar-benar batin kamu itu dilatih untuk berani tentang segala sesuatu yang bisa membuat kita itu takut. Sebenarnya kalau sepengalaman saya melatih juga seperti itu. Jadi melatih mental, Ya bang, melatih mental. Setelah itu, itu langsung itu bang, kan udah bilang udah cukup itu kan, ayo pulang aja tuh bang, pulang ke rumah. Terus saya lihat jam tuh, uh, udah hampir subuh bang, lama juga ya. lama ya. Dari jam 12 malam. Iya bang, Oh iya ya, hampir subuh. tapi waktu waktu semedi itu saya merasa nggak lama bang. Tapi itu sempat ngantuk nggak waktu semedi? Kalau waktu itu ngantuk sih ngantuk bang, namanya juga jam 12 malam bang, sampai subuh pasti ngantuk bang. Cuman ya gurunya kan juga berpesan jangan sampai tidur gitu kan bang, ya saya usahain bang, nggak tidur lah sebisa mungkin ya, saya tahan tuh bang, ditahan. Tapi alhamdulillah ya bisa dikatakan ya berhasil lah bang. Seperti itu ya. Awal mula Mas E mengenal dunia spiritual. Iya bang, Setelah selesai itu, saya itu guru itu bilang udah cukup, kalau mau pulang pulang ya. begitu saja. Kalau soal Hmm, penjelasan lain hari aja. Nah, udah jam segini besok kan sekolah gitu kan bang, soalnya kan waktu saya main ke gurunya kawanku itu kan Sabtu, Minggu bang, Minggu, jadi Seninnya itu udah berangkat lagi bang ke sekolah. itu langsung praktek Iya bang, langsung tanpa praktek. persiapan. Tapi itu Mas E dikasih pageran-pageran nggak seperti yang kita kenal? Entah itu pageran atau enggak saya kurang begitu tahu bang, cuman waktu memulai disuruh wirid itu bang, itu dikasih kayak gitu bang,
ranting bambu, Mm-mm. itu ngambil 4, ditaruh di pojok 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 pojok. Terus saya bilang, guru bilang, nanti kamu duduk di tengah ya, Mm. selama kamu berada di tengah-tengah ini nggak bakal ada makhluk gaib yang berani mendekati kamu. Entah itu bener atau enggak saya nggak tahu bang. Yang ikut aja. Iya pastinya gurunya sudah tahu lah. Jadi seperti itu pengalaman Mas I awal mula mengenal dunia spiritual penuh misteri. Dan di sini sebelum saudaraku semuanya yang memang berniat untuk belajar ilmu spiritual, ilmu batin, hal yang utama yang kita petik dari pelajaran Mas I itu adalah ternyata mengasah kepekaan batin dan juga menumbuhkan mental kita akan sesuatu yang sebenarnya biasanya sosok-sosok itu juga muncul dari pikiran kita juga. Itu bisa saja terjadi. Ada dua kemungkinan. Lalu memang sengaja sosok itu berada di tempat itu dan memang mengganggu. Dan itu bagus itu kalau di dalam ilmu spiritual masih, karena ibarat kata pandangan mata batin masih sudah terbuka. Walaupun itu terbuka tanpa disengaja. Itu istilah kata kan kalau di dalam hal spiritual itu terpaksa terbuka karena situasi yang memang memaksa untuk sosok itu wujud. Jadi seperti itu kalau saya mengajar seseorang. Jadi sahabat misteri, bagi seseorang yang belajar ilmu spiritual ataupun ilmu batin, banyak sekali fenomena-fenomena gaib, kejadian-kejadian yang di luar logika kita. Ini salah satu pengalaman dari Mas I, seorang praktisi spiritual, ilmu batin, yang di situ dia alami yang pertama kali. Yang pertama kali ternyata yang diasah itu ya kepekaan batin, keberanian mentalnya untuk menghadapi situasi kondisi saat sendiri. Dan bagi sahabat misteri yang suka tentang pengalaman misteri, jangan lupa untuk like, share, komen di channel Mas I. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi sahabat misteri yang ingin belajar ilmu spiritual ataupun ilmu gaib. Akhir kata dari saya Bang Simo dan Mas I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.